Ya, shalom buat semua yang sudah bergabung malam hari ini di acara Misbah Doa. Bagaimana kabarnya saudara? Luar biasa pastinya dalam perlindungan Tuhan. Ya, dan hari-hari ini biarlah kita mau terus semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, mencari Tuhan dengan segenap hati dan terus memuji menyembah Tuhan. Mari kita siapkan hati kita hari-hari ini untuk terus dekat dengan Tuhan, dan saya mau menyapa buat semua kita yang sudah bergabung dari Sabang sampai Merauke yang ada di Indonesia, yang ada di pulau-pulau semuanya. Tuhan memberkati juga yang ada di luar negeri, di semua benua ya, Amerika, Australia, Asia, Afrika, Eropa, yang negara-negara yang ada di dalamnya. Biarlah kita semua mau terus setia untuk mencari Tuhan. Saya percaya Tuhan tahu melindungi orang-orang yang terus setia mencari Dia dan terus bersandar hanya kepadanya. Mari kita mau siapkan hati kita. Kita berdoa biar Tuhan menyucikan, menguduskan hidup kita, hati kita. Apapun yang ada dalam hati kita hari ini, mungkin amarah, kepahitan, kebencian, dendam, kita mau tanggalkan semuanya. Kita mau buang semua itu dan kita mau tetap mencari Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh menyembah Tuhan, biar kita membawa persembahan yang berkenan dan layak. Persembahan yang kudus, hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami semua datang memuji menyembah Engkau karena Engkau Allah Tuhan yang setia dalam hidup kami. Ini pujian penyembahan dan pengagungan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari lebih lagi kita mau katakan pada Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau Lebih lagi kita mau bersyukur dan berkata pada Tuhan, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan
lagi mari kita syukuri kesetiaan Tuhan. Engkau tunjukkan Tuhan kasih dan kesetiaan-Mu terhadap kami Tuhan. Kami boleh ada sampai hari ini semua dalam keadaan yang baik. Engkau menyediakan yang kami perlukan. Kami hidup di dalam kecukupan Tuhan. Bahkan sampai hari ini kami tidak kekurangan suatu pun yang baik. Kami tahu itu adalah bukti kesetiaan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, Engkau menunjukkan kasih setia-Mu dalam hidup kami. Bahkan Engkau menyediakan segala yang kami perlukan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau setia, Engkau mulia Tuhan. Oh Bapa, Kau mari sekali lagi dengan lebih sungguh kita mau katakan pada Tuhan, Kau tunjukkan kasih setia-Mu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setia-Mu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Oh, terima kasih buat kesetiaan-Mu atas hidup kami ya Tuhan. Kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu, buat segala anugerah-Mu Tuhan. Engkau baik, Engkau setia, dulu sekarang sampai selamanya. Engkau setia. Kami bersyukur buat kesetiaan-Mu Tuhan. Seperti tiang awan dan tiang api yang terus setia menyertai umat-Mu di padang gurun. Engkau menyertai hidup kami Tuhan. Bahkan dalam menghadapi masa-masa sulit, kami terus melihat cahaya kesetiaan Tuhan, anugerah pimpinan-Mu dalam hidup kami. Sehingga sampai hari ini kami tidak berkekurangan. Semua yang baik Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami mau bersyukur bahkan buat Roh Kudus yang Engkau utus bagi kami. Roh Kudus yang menjadi penolong bagi kami, yang setia menerangi jalan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Seperti tiang awan yang meneduhkan dari terik siang, hatiku selalu tenang di dalam jalan-Mu Tuhan. Seperti
Seringkali lebih lagi kita mau berkata pada Tuhan, seperti tiang awan yang meneduhkan dari terik siang. Hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu, Tuhan. Seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan. Lebih lagi kita mau bersyukur buat kesetiaan Tuhan. Katakan, seperti tiang awan yang meneduhkan dari terik siang. Hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu, Tuhan. Seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan. Biar musik saja, mari kita tundukkan kepala dalam hadirat Tuhan. Seperti tiang awan yang meneduhkan kami dari teriknya panas matahari. Seringkali di hidup ini ada banyak hal yang menyakitkan kami, Tuhan. Seperti sesuatu yang bisa membakar hidup kami. Mungkin itu persoalan ekonomi, mungkin itu persoalan kesehatan kami. Tapi kami tahu kasih-Mu meneduhkan hidup kami yang mau sungguh-sungguh berharap dan taat kepada Engkau, Tuhan. Terima kasih buat kesetiaan-Mu, Bapa. Engkau yang memberikan Roh Kudus sebagai penghibur, penolong bagi kami. Roh Kudus yang terus menyertai kami seperti tiang awan dan tiang api. Begitu nyata penyertaan Tuhan di dalam hidup kami. Bahkan seringkali ada kegelapan malam yang datang dalam hidup kami sehingga membuat kami tidak bisa mengambil pilihan terbaik. Seringkali kami bingung mau berjalan kemana, Tuhan. Tapi Roh Kudus-Mu, firman-Mu, hadirat-Mu selalu menuntun kami dalam jalan-jalan kebenaran-Mu, ya Tuhan. Biar Engkau terus pegang tangan kami, ya Tuhan, bawa kami berjalan, terangi jalan kami yang ada di dalam kegelapan, untuk terus berjalan, melihat jalan-jalan-Mu, kehendak-Mu. Kami rindu menggenapi setiap kehendak Tuhan dalam hidup kami. Jangan biarkan kami salah melangkah dalam hidup ini, ya Bapa. Biar kami mengambil keputusan yang terbaik bersama dengan Engkau, ya Roh Kudus. Mari sekali lagi saudara, dengan iman kita naikkan pujian ini di hadapan Tuhan. Mari angkat tanganmu, katakan, seperti tiang awan yang meneduhkan dari terik siang. Hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu, Tuhan. Seperti tiang api
kasih Tuhan, kami bersyukur, hanya syukur yang kami naikkan padamu ya Tuhan. Kau yang mengasihi kami, kasih-Mu kekal. Terima kasih Bapa. Bawa kami terus dalam jalan-jalan-Mu ya Tuhan. Biar terus kami ada terus dalam pimpinan-Mu ya Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Amin. Penyertaan-Mu sempurna Tuhan. Kami tahu Engkau yang menyertai. Jalan-jalan-Mu sempurna dalam hidup kami. Yes Lord Jesus. Ya, kami ingin selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiran-Mu, penyertaan-Mu, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiran-Mu, penyertaan-Mu, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiran-Mu. Lebih lagi, penyertaan-Mu, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiran-Mu. Sekali lagi katakan, penyertaan-Mu sempurna. Kami tahu rancangan-Mu penuh damai dalam hidup kami Tuhan. Kami aman di dalam jalan-jalan-Mu, walau ada di tengah badai hidup yang tidak menentu. Kami ingin selalu bersama Tuhan, rasakan keindahan, arti kehadiran-Mu di hidup kami. Lebih lagi, katakan penyertaan-Mu. Terima kasih Bapa, penyertaan-Mu sempurna dalam hidup kami. Yes Lord Jesus. Terima kasih Tuhan. Amin, amin. Kami ingin selalu merasakan keindahan-Mu. Amin, Yesus. Haleluya.
hidup kami ketika Engkau hadir di hidup kami ya Tuhan, ya Roh Kudus. Penyertaan-Mu sempurna dalam hidup kami. Mari bersyukur saudara. Mari naikkan syukur-Mu pada Tuhan. Bersyukur buat hidup-Mu hari ini. Bersyukur buat keadaan kita hari ini. Bersyukur karena Tuhan masih menyertai. Bersyukur akan arti kehadirannya dalam hidup kita. Kami tahu tanpa kehadiran-Mu tidak ada arti apa-apa hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa buat kehadiran-Mu. Terima kasih, hanya syukur yang kami bawa. Hanya syukur yang kami naikkan malam ini Tuhan. Terima kasih buat kehadiran-Mu dalam hidup kami. Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Tuhan yang selalu menyertai kami. Terima kasih karena kami boleh mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terus Engkau tuntun hidup kami dalam jalan-jalan-Mu ya Bapa. Bawa kami dalam perkenanan-Mu ya Tuhan senantiasa. Bukakan setiap rahasia firman-Mu bagi kami agar kami mengerti Tuhan semua janji-janji-Mu dalam hidup kami. Agar kami memperolehnya selama kami ada di dunia ini. Dan kami boleh berbahagia karena janji Tuhan. Dalam nama Yesus, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Kami buka hati bagi firman Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Iya, selamat bergabung buat yang baru bergabung dan kita akan sama-sama belajar firman Tuhan malam hari ini. Terambil dari 2 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-20 ya. Ini masih seputaran dari perjalanan Rasul Paulus mereka memberitakan Injil ya. 2 Korintus pasal yang pertama ayat 20, sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk kemuliaan Allah. Ya, 2 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-20 di sana dikatakan ya, karena Kristus adalah ya. Ya, sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Ayat 21, sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi. Ya, ayat 22, memateraikan tanda miliknya atas kita dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Ayat 23, tetapi aku memanggil Allah sebagai saksiku, Ia mengenal aku, bahwa sebabnya aku tidak datang ke Korintus ialah untuk menyayangkan kamu. Bukan karena kami mau memerintahkan apa yang harus kami percayai, karena kamu berdiri teguh dalam imanmu. Sebaliknya kami mau turut bekerja untuk sukacitamu. Iya, 2 Korintus pasal yang pertama, Rasul Paulus ini menceritakan tentang perubahan dalam rencana perjalanan penginjilan Rasul Paulus ya. Ayat 20 di situ bukannya membela diri, tapi Paulus mengingatkan jemaat Korintus tentang kesetiaan Tuhan ya, bahwa Tuhan itu setia pada janjinya dan Dia pasti akan memenuhi. Ya, tidak akan ada ada kebimbangan antara ya atau tidak. Yesus Kristus adalah teladan untuk ya semua janji-janji yang disediakan Allah bagi setiap kita. Ayat 21 di sana dikatakan ya, ayat 22, Allah yang telah memateraikan tanda miliknya atas kita, yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita.
Roh Kudus menjamin bahwa kita adalah milik Tuhan, bahwa kita adalah milik Allah dan akan menerima seluruh janji dan berkat-berkat-Nya. Roh Kudus menjamin bahwa keselamatan adalah milik kita sekarang dan bahwa kita akan menerima jauh lebih banyak lagi saat Kristus datang kembali. Penghiburan akan kuasa besar yang diberikan oleh Roh Kudus dalam hidup kita inilah ya, untuk menikmati ya persekutuan ya dengan Kristus, dengan Tuhan ya, dalam berkat-berkat-Nya dalam kehidupan kita, bahkan sampai ke kehidupan kekal kita ya, sampai akhir zaman nanti dalam hadirat Tuhan. Bersama dengan hak istimewa sebagai milik Allah, ada juga tanggung jawab untuk mengidentifikasikan diri kita sebagai anak-anak Tuhan. Ya, jangan malu untuk membuat orang lain mengetahui bahwa kita adalah miliknya. Saudara, di sini dikatakan Roh Kudus itu ya, kita ini dimateraikan menjadi milik. Beberapa waktu yang lalu kita sudah belajar bahwa Roh Kudus itu adalah materai. Ya, materai ya, yang disahkan kita ini adalah milik Tuhan lewat Roh Kudus ya. Dan juga Roh Kudus itu dikatakan ayat 22 tadi ya, memateraikan tanda miliknya atas kita dan memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Dengan kata lain, orang yang hidup dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka akan menerima janji-janji Tuhan dalam kehidupannya. Kenapa? Karena Roh Kudus adalah roh penuntun. Roh Kudus adalah yang mengajarkan kita tentang kepekaan kepada Tuhan. Roh Kudus adalah roh yang membawa kita ke dalam segala jalan kebenaran. Dan ketika kita hidup dalam jalan-jalan kebenaran, maka kita adalah menjadi orang-orang yang berhak menerima janji dan berkat-berkat Tuhan. Saudara, Tuhan mau kita hidup di dunia ini, saudara, bukan hanya menerima berkat nanti kalau sudah mati lalu di sorga kelamaan, saudara ya. Kenapa Roh Kudus diberikan bagi orang percaya? Untuk memberikan jaminan janji Tuhan kita alami waktu kita hidup di dunia ini. Karena itu orang yang hidup di dalam Kristus, yang dipenuhkan oleh Roh Kudus, dia bisa mengalami janji-janji dan berkat Tuhan sekalipun masih di dunia ini. Ya, kalau kita bicara tentang berkat nanti di sorga yang setelah kita mati, itu kelamaan. Tuhan mau kita hidup di dunia ini, di bumi seperti di sorga. Ya, Tuhan mau kita hidup di bumi ini seperti di sorga. Apa itu kerajaan Allah? Roma 14 ayat 17 berkata, sebab kerajaan Allah itu adalah kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Nah, orang yang sudah menerima materai Roh Kudus sebagai tanda sah Tuhan memiliki kita dan bahwa kita ini dimateraikan menjadi miliknya oleh Roh Kudus, kita adalah orang-orang yang berhak menerima janji-janji Tuhan. Ya, karena itu orang yang menerima Roh Kudus, dia hidup dalam damai sejahtera, dalam sukacita, apapun keadaan di sekeliling kita hari-hari ini. Kalau kita punya Roh Kudus yang akan mengerjakan semua itu dalam hidup kita, sehingga orang yang penuh Roh Kudus itu, dia akan tetap bersukacita dalam segala keadaan. Saudara, hari-hari ini saya banyak sekali menerima telepon orang yang tidak bisa tidur. Orangnya, ibu saya cemas, ibu saya ada dalam ketakutan. Ingat saudara, firman Tuhan berkata di akhir zaman akan ada berita-berita dan kabar-kabar yang menakutkan, dan orang akan mati karena kecemasan berhubung dengan semua yang terjadi di bawah langit ini. Jadi orang mati bukan karena virus, bukan karena bencana, tapi mati karena kecemasan. Ini yang sudah ditulis dalam Alkitab. Nah, kenapa kita perlu Roh Kudus dalam hidup kita? Karena Roh Kudus itu adalah jaminan kita menerima janji Tuhan. Apa itu janji Tuhan? Menerima kerajaan Allah dalam hidup kita. Apa itu kerajaan Allah? Kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena kerajaan Allah itu tidak berbicara tentang kekayaan, ya, rumah mewah, mobil mewah,
Hari ini orang punya rumah mewah tidak jadi jaminan dia hidup dalam damai sejahtera. Hari ini orang punya harta banyak, deposit banyak, tidak ada jaminan dia bisa berbahagia. Hari ini orang-orang yang berbahagia adalah orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Mungkin keadaan kita biasa-biasa saja, mungkin keuangan kita pas-pasan, tetapi Roh Kudus adalah jaminan kita menerima janji Tuhan dalam hidup kita. Ada damai sejahtera dan sukacita yang melimpah. Bukan karena harta yang kita punya. Saudara, hari-hari ini yang sudah masuk WA ke saya, ibu saya nggak bisa tidur, ibu setiap malam saya dihantui oleh ketakutan akan kematian, saya takut, saya cemas. Saudara, buang semua itu. Terlalu sayang kalau kita hidup di bawah kolong langit ini dengan waktu yang begitu singkat. Alkitab bilang 70 tahun. Lalu kita menghabiskannya dengan ketakutan, kecemasan. Ya, mari kita minta Roh Kudus sungguh-sungguh memenuhi kita. Kenapa? Karena orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, dia menerima jaminan untuk menerima semua janji yang sudah Allah sediakan bagi setiap kita. Tuhan yang berjanji adalah Tuhan yang setia. Nah, karena itu ada banyak orang yang berkata, Bu, kenapa saya nggak pernah menerima janji Tuhan ya? Bu, kenapa saya nggak pernah lihat mujizat Tuhan ya? Bu, kenapa saya nggak pernah lihat berkat-berkat Tuhan? Berkat bukan hanya berbicara secara jasmani atau keuangan. Berkat damai sejahtera, sukacita, ya, berkat-berkat damai sejahtera dalam hidup kita itu juga berkat yang luar biasa. Ya, saudara, yang lebih daripada kekayaan yang besar. Karena itu, mari hari-hari ini kita mau minta supaya Roh Kudus memenuhi hidup kita. Dan ketika ada Roh Kudus dalam hidup kita, maka ada damai sejahtera dalam hidup kita. Saya hari-hari ini banyak mendengar kesaksian orang-orang yang hidup dalam ketakutan. Ada juga orang-orang yang mengalami janji-janji Tuhan. Ya, ada juga orang-orang yang terus mengalami perlindungan Tuhan. Marilah saudara, jangan sampai orang lain bisa menikmati berkat Tuhan dan janji Tuhan, tapi kita tidak menikmati. Kenapa? Karena kita tidak membuka hati bagi Roh Kudus. Kenapa penting kita menerima Roh Kudus? Karena Roh Kudus itu adalah materai. Ayat 22 dikatakan Allah telah memateraikan tanda miliknya atas kita, dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Roh Kudus adalah jaminan untuk kita menerima semua janji Allah yang telah disediakan untuk kita. Janji tentang damai sejahtera, sukacita, janji perlindungan, janji berkat Tuhan, janji tentang pemeliharaan, janji tentang mujizat, itu semua Tuhan sudah berikan kepada kita. Dan kita bisa menikmati kalau kita hidup sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Ayo kita sama-sama mau berjuang bagaimana supaya kita bisa dipenuhi Roh Kudus. Buang semua dosa yang tidak berkenan. Ya, buang semua hal yang membuat Tuhan itu tidak berkenan atas hidup kita. Kenajisan, percabulan, kepahitan, amarah, dendam, roh cinta uang, keduniawian, ya, rokok yang masih mengikat, minuman keras yang masih mengikat. Biar kita mau buang semua itu supaya kita bisa menerima Roh Kudus. Kenapa? Karena kalau kita sudah menerima Roh Kudus adalah jaminan untuk kita bisa menerima janji Tuhan. Jadi saudara, saya kasih contoh tuh begini ya. Ini cuma contoh aja. Ya, kalau kita ke Penggadean mau pinjam uang, ya Penggadean itu minta jaminan. Ya, saya akan memberikan yang Anda minta, sejumlah uang Anda pinjam berapa? 6 juta. Jaminannya apa? Ya, supaya saya bisa memberikan uang 6 juta itu. Ya, jaminannya misalnya saya punya HP ini, harganya HP-nya berapa? Lalu akan dihitung, oke, ini bisa menjadi jaminan. Nah, Roh Kudus adalah jaminan untuk kita bisa menerima janji Tuhan. Ya, janji Tuhan tentang damai sejahtera, sukacita dan segalanya itu ada ketika kita bisa dipenuhi oleh Roh Kudus. Maka Roh Kudus itu cukup menjadi jaminan untuk kita memperoleh janji Tuhan. Jadi Tuhan itu bekerja dengan sistem kerajaan Allah. Kalau Alkitab ini berkata begitu, saudara, berarti orang yang boleh hidup dalam damai sejahtera dan sukacita dan mengalami berkat-berkat Tuhan,
Itu hanyalah mereka yang hidupnya mau dipenuhi dan dipimpin oleh Roh Kudus. Kenapa? Roh Kudus adalah materai dan Roh Kudus adalah jaminan untuk kita bisa menerima segala sesuatu yang sudah Tuhan janjikan. Saya pengen baca sekali lagi ayat 22 ini. Memateraikan tanda miliknya atas kita dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Ya, mari saudara, kita sungguh-sungguh membuka hati dan kita boleh menerima ya jaminan untuk kita boleh memperoleh janji-janji Tuhan. Saya telah melihat bagaimana ya Roh Kudus bekerja dengan luar biasa kepada orang-orang yang mau sungguh-sungguh membuka hati, dan memang di akhir zaman ini terutama menghadapi pandemi ini, kita tidak tahu ini sampai kapan. Bahkan vaksinnya aja belum ditemukan. Ya, dan kita tidak tahu new normal itu nanti ya ada banyak orang yang ingat loh saudara, new normal ini bukan semuanya udah selesai ya. New normal ini adalah udah kita dibuka ya, udah seleksi alam aja. Ya, kalau saya ingat Yesus berkata kita dilepas seperti domba di tengah serigala. Ya, hanya iman kepada Tuhan. Ya, dan hanya orang yang sungguh-sungguh hidup dalam pengharapan, hanya orang-orang yang sungguh-sungguh hidup dipenuhi oleh Roh Kudus yang bisa bertahan di hari-hari terakhir ini, bertahan dan kuat. Ya, sampai satu saat nanti Tuhan datang kembali untuk menjemput kita. Kita tidak punya pilihan lain selain menyertakan Tuhan dan Roh Kudus dalam hidup kita. Dan sungguh-sungguh berkata, Tuhan, kami percaya penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu itu penuh damai. Ya, arti kehadiran Tuhan dan Roh Kudus dalam hidup kami, itu yang membuat kita menjadi berbeda. Itu yang membuat kita bisa menerima janji-janji Tuhan. Mari kita satukan hati, kita mau imani pujian ini dan kita mau imani firman ini saudara, bahwa rancangan Tuhan itu sempurna dalam hidup kita, dan Roh Kudus yang memberi arti dalam kehidupan kita. Biar sungguh-sungguh kita mau syukuri malam ini dan kita mau buka hati. Saudara boleh buka hati terus untuk lawatan Roh Kudus dalam hidupmu. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Saudara, kalau kita mengikuti pujian ini, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, itu yang Engkau janjikan. Dan bagaimana semua itu boleh terjadi? Waktu Roh Kudus hadir dalam hidup kita, kita bisa menerima itu. Mari kita sekali lagi mau katakan pujian ini dengan sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan. Kita mau katakan, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu, penyertaan-Mu, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan janji-janji-Mu dalam hidup kami. Engkau memberikan pada kami rancangan hidup, bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan yang mendatangkan hari depan yang penuh dengan harapan. Kalau hari-hari ini kami tidak mengalami rancangan itu, ampuni kami Tuhan. Itu karena kami tidak mengikuti pimpinan Roh Kudus-Mu dalam hidup kami. Itu karena kami tidak membuka hati bagi Roh Kudus dalam hidup kami. Dan hari ini kami mau menikmati rancangan yang sempurna itu.
rancangan yang penuh damai sejahtera itu, yang membuat kami tetap tenang di tengah badai yang bergelora ketika ada Roh Kudus dalam hidup kami. Karena Roh Kudus adalah jaminan untuk kami memperoleh semua janji-janji Tuhan dalam hidup kami. Kami datang memberi hidup kami, Tuhan. Layakkan kami semua untuk dapat dipenuhi oleh Roh Kudus-Mu. Sucikan dan kuduskan hidup kami, Bapa, supaya kami sungguh-sungguh boleh menyenangkan hati-Mu, dan kami boleh menerima anugerah dan karya Roh Kudus-Mu dalam hidup kami, ya Bapa. Biarlah kami semua ada dalam perkenanan Tuhan hari-hari ini. Bahkan hamba berdoa buat setiap mereka yang hari ini membuka hati dan hidup mereka untuk dipenuhi oleh Roh Kudus-Mu. Tuhan, tolong tuntun Bapa, bahwa hidup mereka untuk sungguh-sungguh terus terbuka bagi kebenaran-Mu, meninggalkan setiap dosa-dosa kami yang menyakiti hati-Mu, dan berbalik kepada jalan-jalan-Mu, ya Bapa. Tuhan, pimpin setiap anak-anak-Mu yang mau sungguh-sungguh berbalik hari-hari ini. Hanya satu yang kami rindukan, hidup kami terus dalam perkenanan-Mu, bahkan di hari-hari yang terakhir ini Tuhan, bahwa kami semakin dekat dengan Tuhan di saat semuanya digoncangkan, dunia sedang digoncangkan. Kami tahu supaya tertinggal satu umat yang tidak tergoncangkan. Kami mau sungguh-sungguh berlari bersama Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh mengejar perkenanan-Mu, Bapa. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa buat setiap mereka yang mengikuti mesbah doa malam hari ini. Tuhan, yang pegang tangan mereka apapun persoalan yang sedang mereka hadapi, satu persatu Roh Kudus yang pegang tangan umat-Mu, Bapa. Bawa kami semua dalam kemenangan demi kemenangan apapun persoalan yang sedang kami hadapi. Kami tahu, kami percaya bersama dengan Engkau kami dapat menanggung segala perkara. Segala perkara dapat kami tanggung di dalam Engkau yang memberikan kami kemenangan, ya Tuhan. Pimpin setiap kami, Bapa, dan bawa jalan-jalan hidup kami untuk terus ada di dalam rule-Nya Tuhan, ada dalam kebenaran-Mu. Kalau hari-hari ini Engkau melihat ada yang menyimpang dari hati kami, dari cara berpikir kami, Tuhan ampuni kami dan bawa kami kembali kepada kebenaran-Mu, ya Bapa. Bahkan hamba berdoa untuk setiap mereka yang sedang punya persoalan, Tuhan turut campur tangan supaya semuanya mendatangkan kebaikan bagi kemuliaan nama-Mu. Kalau ada di antara anak-anak-Mu yang harus mengalami proses supaya bertobat, proses Tuhan, uji Tuhan, bawa kembali kami, sekalipun itu menyakitkan, tapi kalau itu membuat kami bertobat, lakukan kehendak-Mu atas hidup kami, Bapa. Kami terbuka bagi Engkau, ya Tuhan. Kami percaya Engkau yang memberikan kami kekuatan untuk menanggung segala perkara di hidup kami. Kami percaya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Amin. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Kami mau tetap percaya Engkau Tuhan yang setia dalam hidup kami. Bapa, malam hari ini kami membawa bangsa dan negara kami Tuhan. Bapa, tutup bungkus bangsa dan negara ini dengan kuat kuasa-Mu Tuhan. Kami berdoa lawatan Tuhan terjadi atas Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Tuhan, jagai bangsa ini Tuhan, terus ada dalam pertobatan-Mu. Curahkan hujan pertobatan atas bangsa kami. Ampuni bangsa ini Tuhan, ampuni pemberontakan bangsa ini. Curahkan hujan pertobatan
pertobatan-Mu Tuhan. Kami berdoa jangan ada kematian massal, tapi yang adalah pertobatan massal. Berkati Indonesia, Shalom Indonesia. Kami lepaskan Tuhan berkat-Mu atas Indonesia. Kami memohon kesembuhan atas Indonesia. Biar Indonesia boleh pulih kembali, pulih dalam perekonomian, pulih dari sakit penyakit, dari COVID-19 di dalam nama Yesus. Kami tahu tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Bahwa kami semua merendahkan hati, bersujud tersungkur di kaki-Mu Tuhan dan bertobat. Berkati Presiden Jokowi, wakil dan seluruh jajaran kabinet yang ada, tutup bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu, beri hikmat dan marifat untuk sungguh-sungguh boleh menyelesaikan perkara masalah wabah pandemi ini Tuhan, COVID-19 ini Bapa. Bukan manusia tetapi sungguh hanya hikmat Tuhan. Kami berdoa Bapa buat TNI, Polri, kami berdoa buat seluruh jajaran tim medis, dokter, perawat dan semua relawan yang ada di garis depan Tuhan, tutup bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu. Bahkan kami berdoa buat setiap mereka yang terinfeksi di dalam nama Yesus boleh mengalami kesehatan, kesembuhan dalam nama Yesus. Kami berdoa Bapa, lawatan-Mu terus terjadi. Bangkitkan gereja-gereja-Mu, bangkitkan anak-anak Tuhan yang ada di atas bangsa ini untuk terus berdoa, memuji, menyembah Engkau, terus memohon kepadamu Bapa anugerah-Mu Tuhan. Bangkitkan gereja-gereja-Mu, bangkitkan yang tertidur, bangkitkan yang mati hari-hari ini rohaninya. Biar terjadi kebangunan rohani hari-hari ini, lawatan Tuhan dahsyat Tuhan. Bukan hanya di Indonesia, di atas bangsa-bangsa. Ya Tuhan, kami memberkati benua-benua Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia dalam nama Yesus dan semua negara bagian yang ada di dalamnya. Tuhan, tutup bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu. Terjadi hujan dan lawatan Roh Kudus. Terus kami berdoa buat Amerika Tuhan dan negara-negara bagian di dalamnya yang sedang mengalami konflik, tutup bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu. Engkau melindungi anak-anak-Mu Tuhan yang terus berseru kepadamu. Jauhkan Tuhan. Bahkan kami berdoa memohon pengampunan Tuhan atas setiap dosa kota-kota ini Bapa. Kami berdoa biarlah lawatan Tuhan, hujan pertobatan boleh terjadi. Berkati semua kepala-kepala negara yang ada di dunia menangani COVID-19 ini. Kami berdoa kalaupun ini adalah sebuah penggenapan firman Tuhan, biar Engkau menjagai setiap kami terus pakai jubah kekudusan-Mu hari-hari ini, menyambut kedatangan-Mu kali yang kedua. Persiapkan kami menjadi mempelai yang kudus dan layak untuk mengalami pengangkatan-Mu ya Bapa. Kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Berkati setiap rumah tangga malam ini, tutup bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu. Suami istri boleh bersehati, bergandeng tangan. Tuhan, biar terjadi lawatan Tuhan, ada pemulihan. Anak-anak yang terus hidup takut akan Tuhan, ada oma opa yang terus berdoa dan terus diberikan kekuatan iman. Bahkan dalam keadaan sakit pun Tuhan tetap mengucap syukur dan berat Engkau berikan kesembuhan. Bahkan bagi single parents Tuhan yang membesarkan anak-anak mereka, Roh Kuduslah yang jadi pendamping untuk senantiasa mendampingi. Berkati Tuhan. Kami percaya malam ini semua kami dipulihkan dalam hadirat-Mu. Kami membuka hati dan tangan kami Tuhan di hadapan-Mu untuk menerima berkat Tuhan. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa yang akan terus menyertai hidup-Mu, memberkati kehidupan rumah tangga, kesehatan, keuangan-Mu yang akan terus menyertai Engkau. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan manis Allah Roh Kudus akan menyertai hidupmu mulai dari malam hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita semua. Nama-Mu tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama. Amin, amin. Tuhan memberkati kita semua dan tetaplah bersukacita. Jangan lupa saudara ya terus percaya dan bersemangat. Jangan lupa like, share dan komen ya, dan juga bagikan video ini supaya semua orang mendapat berkat. Tuhan Yesus memberkati.